Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Nurdi SAG MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Sejarah Pendidikan Islam, dan yang saya hormati teman-teman dimanapun kalian berada. Saya Sri Rumiati dengan NIM 202201035569. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai pendidikan Islam pada masa penjajahan Jepang. Sebelum kita membahas lebih lanjut atau lebih rinci, di sini saya menampilkan gambar bendera negara Indonesia dan gambar bendera negara Jepang. Teman-teman bisa memperhatikan dengan seksama dan mencari tahu apa perbedaan dan juga persamaan dari kedua bendera negara tersebut. Pembahasan yang pertama adalah awal masuknya Jepang ke Indonesia. Jadi, Jepang berhasil menjajah Indonesia setelah mengusir Belanda pada Perang Dunia II. Jepang menjajah Indonesia hanya seumuran jagung saja, yakni 3,5 tahun. Namun, dalam waktu yang singkat tersebut, Jepang ini memberikan perubahan terhadap pendidikan Islam di Indonesia. Dan datangnya Jepang ke Indonesia ini dengan membawa semboyan Asia Timur Raya untuk Asia dan membawa semboyan Asia Baru. Jauh sebelum Jepang datang ke Indonesia, Jepang ini telah mempelajari karakteristik yang ada di Indonesia. Jepang datang ke Indonesia dengan menawarkan solusi terbaik, memberi bantuan, serta menjanjikan kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Jepang mencoba menarik simpatik bangsa Indonesia dengan menggunakan berbagai pendekatan, di antaranya pendekatan kebudayaan dan juga pendekatan kewilayahan. Lalu, apa implementasi dari dua kebijakan tersebut atau dua cara tersebut? Jepang yang pertama mengadakan festival tentang Islam di Tokyo pada tahun 1920. Dan yang kedua, Jepang ini mendirikan masjid pertamanya di Kobe pada tahun 1935. Dan yang ketiga, disusul pada tahun 1938, Jepang ini membuat sebuah tempat ibadah yang lebih mengesankan di ibu kota. Nah, dengan cara tersebut, Jepang ini menunjukkan diplomasi bahwa Jepang memiliki perhatian yang besar terhadap pendidikan Islam di Indonesia, sehingga memudahkan Jepang untuk masuk ke Indonesia. Jepang juga menganggap Indonesia ini sebagai saudara tua di Asia. Nah, dengan pendekatan ini yang cukup efektif, sehingga memudahkan Jepang masuk ke Indonesia walaupun diwarnai dengan kecurigaan serta tanda tanya. Tapi dengan hal tersebut Jepang ternyata diterima di Indonesia. Oke, kita bahas pendidikan Islam pada masa penjajahan Jepang. Nah, pendidikan pada masa ini, dunia pendidikan yang seharusnya kala itu dikembangkan, tetapi malah secara umum pendidikan kala itu terbengkalai. Kenapa terbengkalai? Karena para siswa di sekolah yang setiap harinya seharusnya belajar, mereka itu hanya disuruh bergerak badan atau berbaris-baris, bekerja bakti atau disebut dengan romusa. Mereka hanya disuruh bernyanyi dan lain sebagainya. Mereka tidak mendapatkan pengajaran yang layak atau sebagaimana mestinya kita saat ini. Oleh sebab itu, kita harus sekali bersyukur, merasa beruntung, dan juga kita mempergunakan waktu kita sebaik mungkin untuk belajar dengan baik. Nah, di sini dikatakan oleh Ramayulis itu bahwa sikap penjajahan Jepang terhadap pendidikan Islam itu lebih lunak daripada penjajahan Belanda kala itu, sehingga memberikan ruang gerak bagi pendidikan untuk lebih leluasa daripada penjajahan Belanda. Dan kala itu juga memberikan kesempatan bagi pendidikan Islam untuk berkembang. Di sini terdapat perkembangan yang ada pada masa penjajahan Jepang di Indonesia. Yang pertama adalah pada masa atau pada awal pendudukan Jepang,
Madrasah ini berkembang dengan pesat atau dengan cepat, terutama dari segi kuantitasnya. Dan yang kedua, pendidikan agama di sekolah-sekolah negeri itu diisi dengan adanya pelajaran budi pekerti. Nah, hal ini juga memberikan kesempatan kepada guru-gurunya untuk memberikan pelajaran agama yang lebih banyak, seperti memberikan pelajaran tentang ijtihad melawan penjajah dan lain sebagainya. Dan yang ketiga, perguruan tinggi Islam pemerintah Jepang itu juga mengizinkan adanya sekolah tinggi Islam pertama. Yang pertama adalah didirikan di Jakarta, yang kala itu dipimpin oleh Kiai Haji Wahid Hasyim, Kiai Haji Muzakkar, dan Bung Hatta. Nah, perlu kita cermati ada hal yang menarik pada masa penjajahan Jepang, yakni ada satu hal yang melemah dari aspek pendidikan yang diterapkan oleh Jepang di Indonesia. Apa? Yakni penerapan sistem pendidikan militer. Sistem pengajaran dan kurikulumnya itu disesuaikan untuk kepentingan perang, bukan sebagaimana kurikulum yang semestinya. Nah, siswa kala itu memiliki kewajiban untuk mengikuti LDK atau latihan dasar kemiliteran, dan mereka juga diwajibkan untuk menghafal lagu dari kebangsaan Jepang. Bukan hanya siswanya, gurunya juga kala itu diwajibkan untuk mengikuti kursus bahasa Jepang yang diadakan oleh pemerintah Jepang. Tujuannya apa? Tujuannya untuk menggantikan bahasa Belanda dan bahasa Indonesia sebagai bahasa perantara untuk pendidikannya. Itu mengenai pendidikan yang ada pada penjajahan Jepang. Selanjutnya saya akan membahas mengenai kebijakan pemerintah Jepang terhadap bangsa Indonesia. Setelah resmi menjajah Indonesia atau menguasai Indonesia, Jepang ini menerapkan beberapa kebijakan untuk masyarakat Indonesia. Terutama ada 4 kebijakan terhadap 4 bidang juga, yakni bidang ekonomi, bidang pemerintahan, bidang militer, dan juga bidang sosial. Di sini akan kita kulik satu persatu. Yang pertama, bidang ekonomi. Nah, bidang ekonomi ini ada 2 pembahasan, yakni perluasan area persawahan dan juga pengawasan terhadap pertanian serta perkebunan. Kenapa negara atau bangsa Jepang ketika menjajah Indonesia melakukan kebijakan tersebut di bidang ekonomi? Tujuannya adalah yang pertama, di perluasan area persawahan, Jepang itu sadar bahwa ekonomi atau beras pada kala itu tidak mencukupi kebutuhan. Makanya Jepang ini memperluas area persawahan untuk meningkatkan produksi beras kala itu. Ya, tujuannya adalah untuk membantu mereka dalam menyelenggarakan perang dengan sekutu. Nah, yang kedua, pengawasan terhadap pertanian serta perkebunan. Kebijakan ini tujuannya untuk mengendalikan harga barang dan juga membagi persenan yang sesuai yang diinginkan oleh Jepang kala itu. Yang selanjutnya adalah kebijakan di bidang pemerintahan. Nah, di pemerintahan ini juga terdapat 2 pembahasan. Yang pertama adalah membagi pemerintahan, yang kedua adalah merekrut pegawai dari pihak Belanda, Cina, dan Indonesia. Apa saja sih alasan Jepang melakukan kebijakan-kebijakan ini? Oke, mari kita bahas. Dalam bidang ini, Jepang ini berusaha untuk mengendalikan kondisi pemerintahannya di Indonesia agar tetap stabil dengan cara tadi, 2 cara yang saya sebutkan, yakni membagi pemerintahan. Dalam pembagian itu, dulu meliputi Jawa, Madura, Sumatera, dan Indonesia bagian timur. Nah, pembagian tersebut dapat dicontohkan dengan adanya 3 provinsi di satu pulau, yakni Jawa Barat, Jawa Tengah, dan juga Jawa Timur. Yang kedua, merekrut pegawai dari pihak Belanda, Cina, dan juga Indonesia. Apa alasannya? Karena Jepang merasa kala itu ternyata pegawainya ini kurang disiplin, kurang maksimal dalam pengerjaan segala hal. Oleh sebab itu, Jepang ini merekrut berbagai pegawai dari 3 negara tersebut. Selanjutnya di bidang militer. Nah, ketika masuk ke Indonesia, Jepang ini berhasil mengusir Belanda yang sudah menjajah ratusan tahun.
Oleh karena itu, masyarakat Indonesia yang pada awalnya percaya dengan inisiatif Jepang, bahkan percaya tersebut berhasil mengajak beberapa orang Indonesia atau masyarakat Indonesia untuk bergabung dengan militer Jepang. Sangat miris kan, karena Indonesia itu sudah terlalu percaya kepada Jepang dengan janji-janjinya tadi. Jepang ini menjanjikan akan memberikan sebuah kemerdekaan bagi negara kita. Padahal itu hanyalah sebuah omong kosong yang diadakan oleh Jepang untuk memenuhi kebutuhannya untuk memenangkan Perang Dunia II. Nah, pada bidang militer ini Jepang itu memberikan atau menciptakan organisasi militer, diantaranya adalah Heiho atau Pasukan Pembantu Prajurit, dan organisasi yang kedua adalah PETA atau Pembela Tanah Air. Dan kita masuk kepada kebijakan keempat, yakni kebijakan di bidang sosial, di mana kebijakan ini lebih rinci atau lebih banyak. Ada pembentukan rukun tangga atau rukun tetangga, biasa disebut dengan Tanarigumi. Dan yang kedua adalah Romusa. Yang ketiga pendidikan, dan yang keempat penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar. Mari kita bahas satu persatu. Oke, yang membentuk Tanarigumi atau rukun tetangga. Jadi ini dibentuk gunanya untuk apa? Yakni untuk mempermudah pengawasan serta pengarahan terhadap penduduknya. Yang kedua adalah Romusa. Jadi, Romusa ini merupakan kebijakan pemerintah Jepang untuk memaksa rakyat Indonesia untuk melakukan pekerjaan tanpa upah. Pasti teman-teman sudah tidak asing lagi terhadap kata Romusa ini. Dan apa sih tujuannya hal ini diadakan atau kebijakan Romusa ini diadakan di Indonesia? Tujuannya untuk memenuhi kebutuhan yang dibutuhkan Jepang dalam Perang Dunia II. Nah, di sini saya sudah menerapkan atau mencantumkan video tentang Romusa. Teman-teman bisa mengklik pada PPT saya. Terima kasih. Kita masuk pada pembahasan yang terakhir, yakni tentang dampak sistem pendidikan Jepang terhadap pendidikan Islam. Sebagaimana telah saya jelaskan bahwasannya Jepang ini hanya menduduki Indonesia atau menjajah Indonesia seumuran jagung, yakni 3,5 tahun. Namun, dalam waktu yang singkat tersebut, Jepang ini memberikan dampak-dampak pada sistem pendidikan Islam. Di antaranya, yang pertama adalah umat Islam kala itu merasa lebih leluasa dalam mengembangkan pendidikannya. Kenapa? Karena sebelum Jepang masuk ke Indonesia, Belanda menjajah Indonesia, mereka itu mengadakan atau membuat undang-undang serta peraturan yang tidak semestinya. Nah, pada masa penjajahan Jepang ini tidak diperlakukan atau tidak dilaksanakan lagi tentang undang-undang serta peraturan yang dibuat oleh Belanda. Mereka itu telah membatasi hal tersebut sehingga umat Islam pada masa Jepang ini memperoleh peluang yang memungkinkan dapat berkiprah lebih leluasa dalam bidang pendidikan. Dan yang kedua, bahwa sistem pendidikan Islam yang terdapat pada masa penjajahan Jepang ini pada dasarnya sama dengan sistem pendidikan pada masa Belanda. Yakni di samping pendidikan atau sistem pendidikan pesantren yang didirikan kaum ulama tradisional, juga terdapat sistem pendidikan klasik yang sebagaimana terlihat pada madrasah, yaitu sistem pendidikan Belanda yang muatannya terdapat pelajaran agama. Nah, ternyata Jepang ini dulu pada Februari 1942 menyerang Sumatera Utara, dan pada akhirnya Jepang ini melanjutkan menyerang Jawa, sehingga pada saat itu bulan Maret pada tahun 1942 Jepang ini memaksa Belanda untuk menyerah. Nah, sejak itulah Jepang menguasai dan menerapkan beberapa kebijakan terkait pendidikan yang memiliki implikasi leluasa, terutama bagi sistem pendidikan di era kemerdekaan. Di antaranya adalah dijadikannya bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi pengantar pendidikan menggantikan bahasa Belanda. Yang kedua, adanya integrasi sistem pendidikan dengan dihapuskannya sistem pendidikan berdasarkan kelas sosial di era penjajahan Belanda, seperti yang sudah saya jelaskan tadi ya. Nah, sistem pendidikan pada masa pendudukan Jepang itu dapat diiktisarkan
sebagai berikut. Yang pertama, pendidikan dasar atau yang saat ini disebut sebagai sekolah dasar atau SD. Nah, sekolah SD ini dicapai atau ditempuh selama 6 tahun. Dan yang kedua, adanya pendidikan lanjutan atau yang saat ini disebut dengan sekolah menengah pertama atau SMP. Nah, sekolah ini ditempuh selama 3 tahun. Dan yang ketiga adalah pendidikan kejuruan. Nah, pendidikan ini bersifat vokasional, di antaranya ada bidang pertukangan, perlayaran, pendidikan, teknik, dan juga pertanian. Dan yang terakhir adalah perguruan tinggi, yakni sekolah di perkampusan seperti kita saat ini. Jepang ternyata juga memandang perlunya atau perlu melatih guru-guru agar memiliki keseragaman tentang pengertian dan tujuan serta maksud dari pemerintahan Jepang tersebut. Nah, Jepang itu memberikan materi pokok dan latihan-latihan yang diselenggarakan oleh pemerintah Jepang. Di antaranya adalah pelajaran sejarah dan juga nyanyian adat istiadat tentang Jepang serta olahraga tentang Jepang itu sendiri atau olahraga yang ada di Jepang. Mereka itu mengajarkan kepada guru-guru yang ada di Indonesia. Nah, sementara untuk kesiswaannya atau pembinaan kesiswaan, Jepang itu mewajibkan bagi setiap muridnya yang sekolah pada kala itu untuk rutin melakukan beberapa aktivitas. Di antaranya adalah menyanyikan lagu kebangsaan Jepang atau Kimigayo. Lagunya itu, lagu kebangsaan Jepang adalah Kimigayo. Mereka mewajibkan siswa tersebut untuk menyanyikan lagu Kimigayo setiap pagi. Yang kedua adalah mengibarkan bendera Jepang dan hormat terhadap Kaisar Jepang. Jadi Kaisar Jepang ini adalah seseorang yang dipercayai sebagai keturunan Dewa Matahari. Yang ketiga, setiap pagi mereka juga harus melakukan daitoa atau bersumpah setia kepada cita-cita Asia Raya atau cita-cita Jepang tersebut. Dan yang keempat, mereka juga diwajibkan untuk melakukan taiso. Taiso ini adalah senam Jepang. Yang kelima, mereka harus melakukan latihan-latihan fisik dan militer. Dan yang kelima, mereka menjadikan bangsa atau bahasa Indonesia sebagai pengantar dalam pendidikan. Bahasa Jepang menjadi bahasa yang juga wajib diajarkan di siswa-siswa tersebut. Nah, setelah menguasai Indonesia, Jepang ini menginstruksikan kepada seluruh prajuritnya untuk menutup sekolah-sekolah yang berbahasa Belanda, melarang materi-materi tentang Belanda dan juga bahasa-bahasa Eropa serta bahasa lainnya. Nah, kondisi ini juga memaksakan gurunya untuk mentranslasikan buku-buku berbahasa asing ke dalam bahasa Indonesia untuk kepentingan proses pembelajaran. Sementara itu, terhadap pendidikan Islam, Jepang ini mengambil beberapa kebijakan. Di antaranya adalah mengubah kantor for Islamic Shinseiken pada masa Jepang yang dipimpin oleh kaum orientalis yang menjadi sumubi. Nah, sumubi ini dulu dipimpin oleh tokoh Islam sendiri, yakni Kiai Haji Hashim Asy'ari di daerah-daerah yang dibentuk oleh sumuka. Yang kedua adalah adanya pondok pesantren yang mendapat kunjungan dan bantuan dari pemerintah Jepang. Yang ketiga, mereka ini mengizinkan adanya pembentukan barisan Hizbullah yang mengajarkan tentang apa? Tentang latihan-latihan seni kemiliteran. Dan bagi pemuda Islam di bawah pimpinan oleh Kiai Haji Zainal Arifin kala itu. Selanjutnya, mereka juga mengizinkan berdirinya sekolah tinggi Islam di Jakarta yang sudah saya sebutkan tadi, juga dipimpin oleh siapa? Oleh Kiai Haji Wahid Hashim, Kahar Muzakir, dan juga Bung Hatta. Selanjutnya, diizinkannya ulama dan pemimpin nasionalis membentuk Barisan Pembela Tanah Air atau PETA. Nah, yang membelakangkan atau belakangan menjadi cikal bakal dari TNI di zaman kemerdekaan. Dan juga mereka mengizinkannya adanya Majelis Islam A'la Indonesia atau MIAI. Yang mana MIAI ini terus beroperasi. Nah, sekalipun kemudian dibubarkan dan diganti oleh Majelis Syuro Muslim Indonesia atau MASYUMI yang menyertakan dua ormas besar Islam, yakni Muhammadiyah dan NU. Terlepas dari tujuan semula Jepang, yakni untuk apa? Untuk memfasilitasi berbagai aktivitas kaum.
Nah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan pada presentasi kali ini. Nah, video ini tujuannya apa? Guna memenuhi tugas dari dosen pengampu. Saya selaku presentator meminta maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan atau materi yang seharusnya lebih lengkap lagi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.